Ya balik lagi itu masih di masa depan ya, efektifnya gimana gue juga belum bisa pastiin, cuma so far ya. Yo, what is up guys, and welcome back to Bashing Data YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini ada 3 buah smartphone yang bakal kita bandingin, yang mana ketiganya ini adalah compact flagship Android. Jadi ceritanya setelah tahun lalu, gue itu kan banyak pakai HP gede ya. Waktu itu S23 Ultra, terus pindah ke Galaxy Z Fold, dan terakhir gue pakai Pixel Fold. Akhirnya sekarang gue tuh males punya HP gede dan pengennya punya HP yang compact aja buat nemenin iPhone. Ya gue tuh pakainya iPhone yang gede kan, iPhone 15 Pro Max. Jadi makanya sekalian kan biar ganti suasana juga, biar lebih ringkas gitu. Nah di sini udah ada Samsung Galaxy S24, ada Xiaomi 14 dan Google Pixel 8. Secara harga ketiganya ini beda-beda tipis di pasaran Indonesia. Makanya kita lihat nih mana yang paling oke dari segi build quality, dari segi performance, dari segi kamera, dan yang paling sering ditanyain IG story. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang lagi nyari gadget, aksesoris, sampai smartphone ya, elektronik, apapun itu langsung aja dicekin di Blibli. Karena di Blibli itu banyak banget jaminan-jaminan, fitur-fitur menariknya. Salah satunya yang gue suka adalah 15 hari free return. Misalnya amit-amit barangnya bermasalah, itu bisa langsung dibalikin ke Blibli, dijamin ya. Ada juga fitur cicilan 0% bebas biaya admin, dan ada cashback tambahan juga. Dan kalau kalian belanja di Blibli itu nggak perlu khawatir karena udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Oke, secara desain bisa dibilang Samsung di sini yang paling mainstream ya, dengan bahasa desain yang mirip-mirip dari seri termurahnya sekalipun bisa dibilang. Gue kadang agak keki ya kalau pas ditanya gitu ya di video, "Bang, itu pakai HP seri A berapa?" gitu kan. Jadi terkesan murahan gitu kan. Walaupun memang Samsung kalau dilihat-lihat pinter sih ya, biar orang tuh kalau ngambil yang S series sekalian ngambil yang S24 Ultra gitu kan, biar looks-nya berbeda. Dan Xiaomi sendiri memang secara desain masih mirip sama generasi sebelumnya yang waktu itu nggak dirilis di Indonesia, tapi desainnya menurut gua bisa dibilang clean dan minimalis sih ya. Walaupun frame kameranya kelihatan gede, tapi ya karena bentuknya mengkotak, itu garis-garisnya tuh nggak mengganggu gitu. Nah, Pixel 8 sendiri juga masih 11-12 bahasa desainnya dengan generasi sebelumnya, yang bisa dibilang unik dengan style kayak Robocop gitu ya. Dan ukurannya juga ini bisa dibilang lebih compact dibandingkan sebelumnya, dan warna yang gue pilih ini yang warna hazel, menurut gua warna yang cakep sih. Mirip sama Jade Green yang si Xiaomi 14 kemarin yang kita review, cuma yang Jade Green itu lebih vibrant, sedangkan yang hazel di sini versi lebih pastelnya gitulah. Sedangkan yang S24 ini gue pilih yang warna blue-nya, ini yang online version ya, bukan yang versi regular gue waktu itu ikut PO ya, jadi beli sendiri nih. Oke, secara desain ini subjektif memang, tapi kalau dilihat dari segi build quality dan secara objektif, ini gue harus bilang di sini Xiaomi 14 yang berasa paling premium, flagshipnya tuh berasa gitu dibandingin sama S24 maupun Pixel 8. Secara frame semuanya aluminium, tapi di Xiaomi 14 ini kayak pas diangkat berasa kayak berisi gitu framenya ya. Dan secara berat juga memang Xiaomi 14 ini yang paling berat, walau cuma beda 1 gram aja dibandingkan sama Pixel 8. S24 sendiri overall kerasa standar gitu ya, kayak nothing special, dan terkesan Samsung ya cuma mau bilang kalau gua itu Samsung gitu, kayak ya gitu-gitu aja. Pixel 8 menurut gua di sini yang paling kurang dari segi build quality karena 2 hal. Satu, bagian depannya itu kerasa tajam di bagian frame aluminiumnya, kayak masih nonjol gitu. Dan yang kedua adalah di bagian tombolnya, ini tactility-nya tuh rada kasar dan bunyinya itu paling berisik dibandingkan sama yang lain. Nah, selain tadi desain, build quality, feeling genggaman juga penting banget, dan ini ngomongin konteksnya tanpa case ya. Karena ini frame-nya tadi, yang mana bahannya aluminium, tapi yang di Xiaomi 14 dia pakai finishingnya glossy, ini bikin paling enak digenggam menurut gua. Walau memang somehow itu agak licin sedikit ya. Nah, di sisi lain S24 juga nyaman digenggam, yang mana finishnya itu pakai frame matte ya. Jadi nggak nempel sidik jari, dan bikin HP ini ngegrip dibandingin yang lain. Nah, kalau di Pixel 8 ini tuh rada curve gitu ya, kayak smartphone 2020 zaman iPhone 11 gitu loh. Tapi ya masih enak-enak aja, walau kayak tadi gue bilang dari segi build quality di bagian frame depannya ini kayak agak tajam, jadi bikin kurang nyaman digenggam. Gue juga mau tambahin sedikit soal case ya. Secara aksesoris memang S24 dan Pixel 8 lumayan banyak ya, jadi lumayan unggul lah karena banyak brand aksesoris yang bikin case aksesoris HP ini, yang mana di Xiaomi 14 ini agak jarang. Cuma memang Xiaomi 14 sendiri udah dapet case bawaan, udah dapet charger, udah dapet yang lain
lain-lain ya. Tapi buat orang kayak gue yang suka nyari aksesoris tambahan gitu ya berasa agak gimana gitu ya. Mungkin kalian ngerti lah ya. Nah di sisi lain juga buat kalian yang males-males repot-repot nyari aksesoris ya HP ini udah nyedoin semua. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Bahkan screen protector pun udah dipasangin. S24 sama Pixel 8 ya boro-boro mesti nyari sendiri semua. Terutama Pixel 8 yang nggak resmi di Indonesia ini susah banget nyariin aksesorisnya dan kalau ada itu mahal banget. Oke, kita lanjut bahas ke bagian depannya, yaitu layar. Nah, ketiga smartphone ini pakai layar 6 inci kecil ya. Jadi S24 sama Pixel 8 itu sama-sama di 6,2 inci. Dan Xiaomi 14 ini paling gede di 6,36 inci. Dan memang kalau dijajarin ya, kalian bisa lihat Xiaomi 14 ini sedikit lebih gede memang dibandingkan sama kompetitornya. Tapi mungkin masih dalam kategori yang compact juga. Resolusi juga Xiaomi yang tertinggi di 1200x2670. Dan sama halnya juga, peak brightness layar ini 3000 nits. Walau gue bisa bilang perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi ya cukup ngebantu di kondisi outdoor yang terangnya ekstrim. Nah, secara proteksi ketiganya udah pakai Gorilla Glass Victus, tapi yang di S24 ini secara spek katanya dia pakai Gorilla Glass Victus versi yang kedua ya. Jadi ya menurut gue sih kayak sama-sama aja di ketiga HP ini. Nah, sekarang ngomongin layar, gue ngomongin juga ada speaker di bagian multimedianya ya. Dan di sini gue ngerasa ketiga speakernya juga stereo semua, udah oke semua di bagian depan. Bedanya sih di bagian tuningan aja, yang mana di S24 itu gue ngerasa tendensinya lebih ke treble. Sama kayak di Pixel 8 juga mirip-mirip kayak gitu. Cuma somehow di S24 pas di full volume, itu speakernya tuh kayak paling nusuk ke kuping gitu. Pixel 8 masih oke, dan yang paling oke menurut gue adalah si Xiaomi 14, yang mana lebih ngebass ya dibandingin sama yang lain, dan secara clarity atau soundstage itu tuh kayak kerasa lebih lebar dibandingkan sama yang lain. Nah, coba kalian dengerin sendiri. So overall dari sektor layar dan multimedia bisa dilihat kalau Xiaomi 14 ini ngasih layar yang sedikit lebih gede dan speakernya juga yang paling mantap. Oke, sekarang kita cekin ke dapur pacu performance-nya. Nah, ketiga smartphone ini pakai chipset yang beda-beda. S24 dengan Exynos 2400, Google Pixel dengan Tensor G3, dan Xiaomi itu dengan Snapdragon 8 Gen 3. Tapi semuanya sama-sama udah pakai fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya aja yang di Xiaomi lebih gede dengan 12 GB, sedangkan sisanya di 8 GB. Kita mulai dengan benchmark yang mana paling wajib Antutu benchmark, dan di sini hasilnya seperti yang sudah diprediksi, Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14 itu yang paling tinggi skornya, itu tembus 2 juta disusul sama Exynos yang S24 ini di 1,6 juta, dan posisi terakhir ada di Google Tensor G3 yang mana skornya cuma 1,1 juta aja. Hampir setengahnya si Snapdragon ya. Walau memang kalau jujur dipakai sehari-hari itu mostly buat sosial media, misalnya WhatsApp dan content consumption, ini tuh perbedaannya nggak terlalu signifikan lah. Chipset sekarang itu udah kenceng-kenceng semua, bahkan di HP mid-range saja responsivitasnya udah mirip ya. Speednya tuh udah sama kayak HP-HP flagship. Tapi tetap, memang kalau buat kerja kayak editing video yang berat-berat ya atau gaming, itu bakal butuh chipset yang raw performance-nya kenceng kayak di Xiaomi 14, yang mana Snapdragon-nya ini bisa dibilang yang paling oke. Misalnya kita tes export video di CapCut, itu Xiaomi 14 bisa dibilang yang paling kenceng, disusul S24, dan posisi terakhir ada Pixel 8. Sedangkan kalau gaming, ya jujur sih di HP kecil gini tuh gua kurang rekomen gaming karena nggak enak dan lumayan cepet panas ya. Cuma yang diapresiasi juga adalah si Exynos-nya Samsung nih, yang ternyata tuh oke juga loh, nggak boleh dianggap remeh. Nah, ngomongin panasnya tadi, kita juga tes ketahanan suhu, dan seperti yang gue selalu bilang, di HP kecil itu tuh kalau dihajar pasti akan cepat panas. Itu tuh adalah udah hukum fisika lah. Dan di sini Xiaomi 14 dengan powernya yang gede tadi, pas di tes ya di 3D Mark Firestrike stress test, itu nggak nyampe selesai tesnya gitu karena udah overheat sampai nyentuh 50 derajat cuy, dibandingin sama S24 yang masih 45 46, dan Pixel 8 yang paling lemot ya, speednya paling kecil itu cuma 42 derajat aja. Dan gue juga mau ngingetin lagi nih, stress test ya, ini bukan mencerminkan penggunaan sehari-hari, dan so far ketiga HP ini sama gue pakai buat sehari-hari itu suhunya oke-oke aja, nggak mengganggu yang sampai bikin tangan melepuh panas kayak gosokan gitu, enggak, tenang aja.
Oke, dari segi baterainya sendiri, gua ngerasain kalau dari ketiga device ini yang gue pakai, Pixel 8 inilah yang paling boros baterainya, paling cepat habis, walaupun dari segi ukuran, Pixel 8 ini baterainya beda tipis banget sama Xiaomi 14, yang nggak nyampe 50 mAh bedanya. Jadi ini ngebuktiin kalau chip Tensor G3 ini tuh masih tertinggal di sektor performance raw dan juga sektor efisiensinya. Sedangkan Exynos di S24 ini sebenarnya terbilang oke dari segi efisiensi. Cuma karena baterai S24 yang paling kecil ya di antara yang lain, ini bikin daya tahannya tuh kalah jauh dibandingkan sama Xiaomi 14. Nah, data yang gue cek juga dari tesnya GSM Arena nunjukin kalau di sini secara overall Xiaomi 14 yang paling oke dari segi efisiensi. Nah, nggak cuma itu, dari segi charging pun juga Xiaomi 14 yang paling kencang karena udah bisa sampai 90 watt. Ketika yang lain ngecasnya 30 menit baru dapat 50%, Xiaomi bisa full 100% coy. Walau memang itu mesti hidupin mode boost charging speed ya. Kemarin pas gua review ini gue lupa hidupin gitu. Nah, yang lain ini butuh sekitar 1 jam lebih untuk ngecas full. Nah, ketiga smartphone ini punya wireless charging juga, dan di sini juga Xiaomi yang masih paling cepat ya, 50 watt, walaupun ya itu chargernya masih lebih terpisah dan agak jarang gue lihat dijual di Indonesia. But again, secara value, Xiaomi nawarin baterai paling gede, ngecas HP ini juga paling cepat di antara yang lain. Oke, sekarang kita cek ke bagian kameranya, dan secara spek kalian bisa lihat di sini main kamera semuanya mirip ya, sama-sama 50 megapiksel, tapi Xiaomi menggunakan modul 50 megapiksel di keseluruhan lensa yang lain juga, telefoto sama ultrawide. Sedangkan Samsung itu 10 plus 12 dan Pixel malah cuma ultrawide aja di 12 megapiksel. Selfie juga sama, Xiaomi di sini dengan resolusi tertinggi di 32 megapiksel. Langsung aja di bagian hasilnya, dan di sini gua bakal subjektif ya, sesuai selera gua. Dan gua harus bilang nih, ada satu HP yang hasilnya selalu stand out dibandingin yang lain, yaitu Xiaomi 14. Jepretan main kamera ini auto ya, kalian bisa lihat dynamic range-nya itu kayak shadow ke highlight, separasinya tuh kayak jelas ya. Natural, kayak jepret pakai kamera proper gitu, nggak diterang-terangin, nggak di HDR-HDRin. Mungkin kalau kalian lihat kayak jepretan S24 ini. Sedangkan di Pixel 8 sendiri juga masih ada naturalnya, jadi separasi shadow ke highlightnya itu masih kelihatan. Next, di mode portrait di sini kelihatan nih overall detail dan separasinya terbilang natural. Cuma kalau dilihat dari segi finishing di fotonya, Xiaomi 14 ini terlihat lebih polish gitu ya, kayak cuttingannya semua rapi, dan kalian lihat warnanya juga ya, terutama di skin tone-nya itu semua pop, dan gue ngerasa kayak ya kayak pakai kamera banget gitu. Di kondisi low light, nah di sini juga lagi-lagi dari segi warna Xiaomi 14 itu kayak paling natural, paling mirip sama warna aslinya ya. Dan di sini S24 sama Pixel 8 itu punya tendensi tint warna yang agak ke magenta kayak gitu ya, agak keunguan gitu, entah kenapa. Nah, lanjut ke selfie sendiri. Ini tone warna Xiaomi 14 dan S24 udah akurat, Pixel 8 malah off banget warnanya. Skin tone gua kayak dibikin muka gua tuh kayak kepiting rebus gitu, merah banget. Dan dulu tuh gue inget guys, ada satu momen gue tuh pernah diminta fotoin satu keluarga dokter, waktu itu pakai kamera Leica, dan gue waktu itu belum pernah pegang kamera Leica ya. Dan memang pas gue jepret dan gue lihat hasilnya, gue sempat ada wow momen gitu loh, kayak ada yang spesial dari warna yang dikeluarin sama kamera Leica. Dan ini mungkin yang gue rasain dari jepretan si Xiaomi 14 ini. Oke, sekarang kita testing video dari ketiga smartphone ini ya. Semua di resolusi 4K 30 fps, tapi untuk Samsung dan Xiaomi itu bisa menggunakan resolusi 8K maksimalnya ya. Nah, gimana nih untuk kestabilannya? Nah, sekarang gue akan coba sedikit lari untuk ngelihat gimana yang paling stabil. Oke, itu dia untuk video kamera belakang. Oke, sekarang kita tesin untuk kamera depan. Dari segi video semua bisa resolusi 4K 30 sampai 60 fps actually, tapi ini kita pakainya di 30. Dan kelihatan di sini Samsung yang paling nge-crop ya, dari baju gua kelihatan tuh tulisan New Balance, logo New Balance-nya pas banget. Kalau di Xiaomi dan di Pixel masih ada space. Dan kelihatannya di Xiaomi sih ini yang paling oke dari segi keterangan ya. Di Samsung kayaknya agak sedikit gelap juga, dan di Pixel nggak tahu warnanya kenapa agak tintnya begitu ya, gue juga bingung. Dan ya, ini untuk kualitas kestabilan overall juga bisa kalian nilai sendiri, tapi overall kesemuanya stabil. Cuma kalau boleh gue kasih yang paling oke menurut gue Xiaomi sih, karena lebar dan warna oke, stabil juga.
Nah, buat videonya overall ya udah setara sih ya keseluruhannya ini ya. Cuma seperti yang ada di mention tadi di kamera depan, S24 agak sedikit nge-crop. Jadi buat vlogging mungkin kurang wide ya, kurang lebar ya. Dan di kamera belakang sendiri juga bisa dibilang seimbang juga sih secara kualitasnya. Cuma ada fitur-fitur spesial yang dimiliki sama masing-masing HP ini. Xiaomi 14 itu bisa lock shooting, jadi sama kayak yang ada di iPhone 15 Pro Series ya, dimana kita bisa nge-shoot warnanya flat dan nanti bisa di grading, yang mana bisa ngasilin warna lebih optimal. Kalau S24 itu ada fitur AI slow motion dan ya masih banyak fitur Galaxy AI-nya yang bisa nge-slow mo video menggunakan AI, jadi video standar pun juga bisa di slow motion, walaupun kadang beberapa kasus agak jitter-jitter sedikit. Tapi kalau Pixel 8 ini gue agak bingung ya. Waktu itu gue inget kalau nggak salah mereka pas umumin ada fitur namanya Video Boost. Tapi ternyata sekarang baru diumumin kalau fitur Video Boost itu cuma bakal masuk di Pixel 8 Pro aja. Oh ya, kemarin juga kita sempet tes IG Story ya langsung dari aplikasi IG-nya. Jadi kita bisa bilang ini direct dan kira-kira hasilnya gimana. HP yang paling banyak dipilih adalah HP nomor 1. Dan gue juga setuju. Dan ternyata HP itu adalah Xiaomi 14, ya itu adalah HP nomor 1 dan mungkin kalau kalian pernah nonton review Xiaomi 13T-nya Besinotek itu pada ingat kalau gue waktu itu surprise banget. Kalau kualitas IG Story itu bagus di Xiaomi 13T dan ternyata konsisten juga ya di Xiaomi 14 ini. Jadi HP yang malahan nggak ada kerjasama khusus dengan Instagram ngasih hasil yang paling oke nih. Ya saat ini gue bisa bilang smartphone buat IG Story Android ya yang paling oke ada di Xiaomi. Jawaban yang tidak terduga ya. Oke lanjut, dari segi fitur sendiri, di sini karena sama-sama Android sebenarnya nggak terlalu banyak pembeda ya. Secara hardware udah 11-12, IP rating IP68, bedanya kayak di screen fingerprint aja, on-screen fingerprint. Yang di S24 ini pakai ultrasonic ya, yang lebih convenient sebenarnya ya, nggak nyinarin kayak gitu kan, yang mana cahaya pas malam-malam misalnya ya, kayak di Xiaomi 14 sama Pixel 8, itu tuh bikin silau men, gitu kan. Pas malam-malam kalau kepencet nggak pas gitu ya, terutama di Xiaomi 14, ini tuh kayak agak bawah gitu loh posisinya, jadi kadang tuh nggak pas aja, nggak enak gitu posisinya. Jadi ya Xiaomi 14, I wish fingerprint sensornya agak naik sedikit sih. Kemudian fitur yang nggak kalah penting juga, software semuanya udah berbasis Android 14 ya, walau skinnya beda-beda kan. Buat gue sendiri yang demen banget sama stok Androidnya Google, Pixel menurut gue masih paling nyaman dipakai, smoothness-nya enak, nggak ribet fitur-fiturnya ya. Cuma memang makin kesini gue ngelihat software-software yang lain ini juga mulai makin ngejer banget, terutama One UI Samsung yang udah jelas reputasinya ya nyaman dipakainya. Xiaomi pun juga mulai serius dengan HyperOS-nya yang ngasih smoothness animation yang oke, terutama dengan layar yang sekarang semuanya 120 Hz. Ya memang secara fitur balik lagi ya, Android sendiri kan dibuatnya oleh Google ya. Jadi pastinya fitur-fitur yang baru yang dapat ya pastinya sih HP Pixel gitu. Cuma mulai sedikit ada perubahan, misalnya kemarin kan fitur Circle to Search-nya Google yang sebelumnya itu cuma ada di HP-nya Samsung lewat Galaxy AI, ternyata di Pixel ini juga ada cuy. Ya jadi kalian bisa langsung Circle to Search juga di sini. Belum lagi yang ngomongin software update, so far memang Samsung juga nyajiin, udah bilang ya sama Google, 7 tahun mereka jamin untuk OS update-nya, dimana Xiaomi ini cuma bisa 3 tahun aja. Ya balik lagi itu masih di masa depan ya, efektifnya gimana gue juga belum bisa pastiin, cuma so far ya udah dijanjiin gitu. Walaupun demikian, jangan sedih penggemar Xiaomi, karena Xiaomi punya satu fitur yang gak dimilikin sama HP-HP flagship mahal ini ya, yaitu IR Blaster. Pasti yang pakai Redmi juga pada punya kan. Dan ini juga gue baru tahu setelah gue baca-baca komen kalau modul infrarednya itu ada di modul kameranya ya, nyatu sama kameranya. Jadi bolehlah desainnya Xiaomi kali ini gue acungin jempol. So itu tadi guys, comparison 3 smartphone flagship Android ya. Kesimpulannya 3 smartphone ini memang marketnya bisa dibilang beda-beda sih. Xiaomi 14 nampol dengan kamera dan performanya yang buas. S24-nya Samsung dengan brandingnya Samsung ya, bisa dibilang ya yang terbaik saat ini. Dan kalau orang nggak mau pusing ya pasti pilih Samsung aja. Dan Google yang software-nya memang masih paling menarik untuk dicoba walau kameranya udah nggak sewah dulu ya bisa dibilang ya. Dan kalau gua punya duit berapa nih, 11-12 juta dan disuruh pilih satu,
ya gue sih akan pilih Xiaomi 14 sih. Karena ini paling all-rounder, paling oke kameranya, dan gue jadi seneng foto-foto sih pakai HP ini dibandingin kedua HP ini. So, gimana? Kalau kalian bakal pilih HP yang mana? Boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Kita bakal diskusi di sana. Dan thank you semua buat yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Passion Tech YouTube channel. Dan itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin. See you guys next time. Ciao.